Terrecord kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, sahabat Sultra Cerdas yang malam hari ini sudah membersamai kami join di room event meeting video conference Sultra Cerdas di episode 101. Wah, luar biasa. Sultra Cerdas sudah mencapai episode 101 malam hari ini. Kembali lagi saya ucapkan selamat bergabung, salam virtual, salam pendidikan, dan salam sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam hari ini, Pak Ibu, kita masih diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan tentunya semangat belajar yang tiada henti. Sehingga Alhamdulillah kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan online conference yang diselenggarakan oleh Sultra Cerdas setiap Kamis malam ya, setiap Kamis malam atau malam Jumat. Dan malam hari ini Kamis 16 Desember 2021. Baik Bapak Ibu, malam hari ini Sultra Cerdas yang selalu hadir dengan motonya belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas. Kembali mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama terus belajar, berinovasi dalam pembelajaran, sharing pengetahuan di malam Jumat ini yang tentunya penuh berkah sambil nanti kita diskusi bersama dua presenter hebat kita malam hari ini. Dan tentunya saya tidak perlu memperkenalkan diri saya Indah yang nantinya akan membersamai Bapak Ibu memandu jalannya Pikon di event meeting malam hari ini. Dan Bapak Ibu, malam hari ini materi kita adalah mudahnya membuat berita. Nah, ini nih, mudahnya membuat berita. Berita itu merupakan salah satu media yang biasa digunakan untuk publikasi ya. Publikasi event kegiatan yang populer saat ini, baik itu dalam bentuk cetak maupun elektronik. Nah, menurut Pak Bahar nih, secara teoritis katanya menulis berita itu harus mengcover syarat-syarat minimum seperti yang biasa disebut dengan 5W, 1H. What, when, where, who, why, and how. Nah, itu merupakan syarat standar tulisan sebuah berita. Secara struktur, tulisan berita mesti mengikuti alur tertentu. Nah, kenapa Sultra Cerdas kemudian mengangkat tema ini? Jadi berawal dari bahwa kita pernah belajar website ya Bapak Ibu. Nah, di dalam website, salah satu bagian dari website itu adalah bagaimana kita bisa membuat konten di dalam website itu seperti artikel ataupun berita. Nah, kemudian muncullah ide kenapa tidak kita coba belajar membuat berita untuk mengisi, bukan hanya mengisi konten website kita, tetapi setiap kegiatan itu kita coba menyampaikannya dalam bentuk berita. Nah, malam hari ini kebetulan juga kita kedatangan pemateri hebat yang nanti akan berbagi bagaimana sih mudahnya beliau berpengalaman selama ini untuk membuat sebuah berita. Bahkan beliau menyampaikan ke kami waktu itu bahwa pada saat kegiatan itu berlangsung, beritanya itu bisa selesai pada saat itu juga. Jadi begitu kegiatan selesai, nah beritanya itu juga udah selesai. Wah, sebegitu cepat ya, sebegitu mudahnya ya menurut beliau. Nah, malam hari ini beliau akan berbagi tips dan trik bagaimana membuat berita itu, ternyata membuat berita itu mudah gitu. Nah, buat saya pribadi selama ini, wah, buat berita itu kok susah ya, saya harus mikir nyari kata-kata dulu. Nah, malam hari ini saya juga nih mau belajar di beliau. Jadi ada dua pemateri hebat malam hari ini yang akan berbagi. Yang pertama adalah Bapak Baharudin. Saya kira Bapak Ibu udah mengenal beliau nih, udah sangat familiar sekali. Dan yang kedua adalah Bapak Jamil Ade. Baik Bapak Ibu mengefisienkan waktu. Mari kita belajar sama-sama. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kami akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk diskusi bersama. Barangkali Bapak Ibu malam hari ini ada yang lebih lebih terbiasa ya membuat sebuah berita. Nah, nanti kita diskusi
lebih lanjut. Dan satu lagi Bapak Ibu, materi malam hari ini itu adalah pemaparan materinya. Dan jika Bapak Ibu berminat ya, Bapak Ibu peserta yang hadir selain dari teman-teman pengurus wilayah dan pengurus daerah Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Tenggara yang juga ingin ikut mengikuti pelatihannya, boleh nih. Jadi nanti ada pembimbingan dari Bapak Jamil Ade dan Pak Baharudin. Dan tentunya setiap pelatihan itu bersertifikat. Nah, bagaimana nanti kelanjutannya kita bahas. Malam hari ini kita ikuti dulu materinya, diawali dari pemaparan materi oleh Pak Bahar. Nah, mengefisienkan waktu, saya serahkan ke Pak Bahar untuk pemaparan materi pertama. Disilakan Pak Bahar. Pak Bahar termute nih mikrofonnya, di unmute dulu. Lagi atur ini ada beberapa rekan yang masih di attendi ya, termasuk Pak Jamil Ade tadi tiba-tiba turun ke attendi. Oke. Jadi Pak Bahar udah reclaim host ya, saya nggak bisa naikin ini. Ya. Oh Oke, ya udah. silakan Oke, silakan dilanjutkan Pak. Oke. Ini Baik. ke Pak Bahar dulu kan, materinya ke Pak Bahar dulu ya, baru ke Pak Jamil ya. Ya, ya. Oke, Baik. silakan Pak dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bertemu dalam satu sesi webinar kembali Sultra Cerdas di episode 101 kerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara menyajikan satu tema hangat cukup menarik ya. Meski ini rasa-rasanya agak tidak begitu berkaitan langsung dengan kompetensi kita karena ya guru apa ya, kalau lebih pasnya sebenarnya materi malam ini itu dibawakan oleh seorang jurnalis gitu ya, atau dia barangkali redaktur satu perusahaan koran atau apa gitu. Kan tetapi malam hari ini ya guru ini kan memang dituntut untuk memiliki kompetensi apa ya, kemampuan di berbagai bidang gitu ya. Salah satunya menulis yang kalau dalam pembelajaran bahasa ini disebut dengan keterampilan produktif. Bahwa menulis merupakan keterampilan produktif, maka tentu ini mesti bersumber dari inputnya dulu ya. Jadi keterampilan reseptifnya dulu atau keterampilan menerima. Nah, kalau orang bertanya-tanya kok bisa ya Pak Bahar itu berbicara tentang bagaimana mudahnya menulis berita pada malam hari ini. Sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa kapasitas saya di sini bukan sebagai seorang penulis berita ya, sehingga kemudian bisa bercakap-cakap tentang gimana menulis berita. Tetapi Halo, Pak Bahar kayaknya suaranya termute Pak. Halo. halo, tadi saya izin Bu Indah karena ada gangguan suara dari sebelah. Ya. Saya Baik, ini ya, kasih bola dunianya dulu ke Pak Bahar. nggak perlu karena saya tidak ingin mempresentasikan sesuatu. Ya, Bapak, Ibu, saya tidak akan share screen ya pada malam hari ini. Bu Indah nanti share screen sepenuhnya ke Pak Jamil. Slide show-nya nanti ditampilkan oleh Pak Jamil. Saya sih ingin menyampaikan seperti ini ya.
motivasi utama kami menampilkan materi ini, ya, Bapak Ibu bisa membayangkan Sultra Cerdas itu berjalan sudah 101 episode ya Bapak Ibu. Itu usia yang tidak mudah. Oh, baru kepikiran nih mau nulis berita. Sebetulnya ini adalah ide yang sejak lama. Satu semangat yang luar biasa yang kami coba bangun untuk berbagi pada malam hari ini disebabkan oleh problem yang saya dalam kapasitas pekerjaan saya selama ini memfasilitasi baik itu lembaga pemerintahan, kemudian sekolah, kampus, perusahaan, memandang persoalan publikasi kegiatan itu ya dalam bentuk pemberitaan itu benar-benar masih sangat minim. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami buka website sekolah tertentu dari tahun 2019, 2020, 2021. Slider berita di halaman homepage-nya itu saja. Nah, terkadang persoalan ini pihak sekolah itu memandang bahwa wah itu kan sudah ada yang buat websitenya misalkan. Bapak Ibu, yang buat website itu adalah developer website ya, web developernya. Pihak ketiga yang umumnya melayani sekolah untuk menyediakan websitenya. Perihal konten multimedia yang ada di dalam, termasuk salah satu yang paling update seharusnya adalah berita, itu menjadi tanggung jawab pengguna website itu sendiri. Sama ketika misalkan penyedia ruangan membangunkan gedung. Ya gedungnya mau diisi apa, mau ditata seperti apa. Ya tergantung pengguna gedungnya. Nah, itu yang perlu barangkali Bapak Ibu kita sama-sama sepaham bahwa kenapa sih sekolah, kampus atau klien-klien saya alhamdulillah hari ini sudah mendekati angka 400-an. Rata-rata websitenya setelah pelatihan selesai, nggak ada isinya, nggak ada update-nya. Pokoknya terisi berita terakhirnya adalah peserta pelatihan website antusias. Fotonya isinya hanya saya. Udah bertahun-tahun. Pimpinan instansinya tanya-tanya, Pak Bahar kok berita saya nggak ada yang update-update ya? Yang masalahnya bukan di saya, bukan di pengembangnya. Masalahnya adalah di sumber daya manusia yang ada di instansi sekolah, kampus, perusahaan, memang tidak punya kompetensi untuk nulis berita di situ. Soal skill upload beritanya udah tahu semua, tapi keterampilan menulisnya ini ya, insya Allah malam hari ini kita coba bedah. Yang salah satu kerabat saya, guru hebat dari Bobau, SMA 5 Pasar Wajo ya Pak Jamil Ade ya. Ya, siap. Beliau ini ya dari bincang-bincang kami, alhamdulillah ini kerabat lama dan sampai sekarang semakin akrab. Beliau cukup punya pengalaman ya. Kalau saya bisa sebut ya mungkin dia bukan seorang konseptor dalam hal nulis berita, tapi dia praktisi. Gitu. Karena pelaku, gitu. Dia sekian lama gitu, bergelut dalam dunia ini. Nah, sehingga insya malam hari ini kita bisa bersama-sama. Tadi Bu Indah sudah menyampaikan bahwa menulis ya berdasarkan narasi. Menulis itu ada istilah 5W 1H. Bahkan di beberapa referensi ada yang sudah mengembangkan sampai 6W. Gitu. Ini insya Allah akan dikupas tuntas oleh Pak Jamil bagaimana struktur menulisnya. Ya saya sih berpikir bahwa sesuai dengan agenda, kalau para pemirsa Sultra Cerdas malam hari ini itu berkomitmen untuk mengikuti kegiatan ini
sampai akhir, dan insya Allah akan kami dampingi sampai penerbitan sertifikat. Nah, ini akan menghasilkan sertifikat seorang yang kompeten dalam hal menulis berita. Dan kami berharap bukan hanya itu, bukan hanya sekedar menghasilkan sertifikat, tapi pada prakteknya Bapak Ibu nanti bisa menjadi penulis-penulis handal yang bisa instan merangkai kata, menyusunnya dalam struktur yang sudah benar-benar layak dipublikasi. Nah, sehingga tidak ada lagi website-website sekolah yang beritanya dari tahun ke tahun itu saja foto depan sekolah saja. Ada juga berita hanya satu kalimat, nggak tahu lagi ini apa yang mau ditulis lanjutannya. Ya, karena barangkali terbiasa dari dulu-dulu kita sudah, ya kalau mengarang, ada istilah mengarang bebas gitu. Nah, ini bukan ngarang. Jadi kalau berita itu, kalau 5W1H itu sangat saintifik ya Pak Ibu. Aktual, gitu. Ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Sehingga dia benar-benar bisa layak menjadi bacaan di ruang publik. Nah, barangkali saya hanya sebagai membawakan pengantarnya ini, lebih terstruktur, insya Allah nanti kita akan menggali ilmu di Pak Jamil, dan jika saya dengan Pak Jamil di awal tadi bahwa beliau sudah menyiapkan presentasinya. Mudah-mudahan dengan ini website kita menjadi ramai, pimpinan kita menjadi senang, karena bisa jadi bocoran informasinya ini dari Pak Jamil katanya, kegiatan belum selesai, kita udah bisa nulis berita, gitu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, dan insya Allah ke depan saya kira Bapak Ibu sudah benar-benar memahami ada istilah sekarang itu voice recognition. Karena dengan berkata-kata, saya tadi nulis narasinya, nulisnya pakai suara gitu. Nulis pakai mulut karena lagi saking sibuknya kegiatan saya hari ini. Ya udah saya nulisnya pakai kata-kata gitu ya, pakai suara, ternyata yang bisa dikonversi jadilah narasi kita malam hari ini. Baik, demikian barangkali pengantar ya, bukan materi ini Bapak Ibu. Insya Allah nanti bisa disampaikan secara lebih luas, tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau dalam sesi diskusi, insya Allah sebentar saya dan Pak Jamil udah komitmen lah, saya mungkin bisa memberikan solusi kepada Bapak Ibu terkait termasuk writing style-nya bagaimana sebuah berita. Seperti perbandingan saya berikan contoh mungkin Bapak Ibu, ada Detikcom gitu ya, itu berbeda tuh gaya menulisnya dengan Kompas. Nah, itu ada istilah-istilahnya, tapi insya Allah nanti sebentar kita bisa lebih banyak berkembang di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Bu Indah, ini hanya pengantar, sudah pukul 20:36. Terima kasih Pak Jamil, terima kasih rekan-rekan Ikatan Guru Indonesia yang sudah bergabung. Saya kembalikan. Bu Indah. Iya. Terima kasih Pak Bahar sudah memberi motivasi, menginspirasi malam hari ini. Dan baik Bapak Ibu, saya baca di chat nih Pak Yusmadi belajar malam hari ini dari SMA Negeri 5 Loksmawe ya. Ya, semangat Pak, malam hari ini belajar bersama Bapak Jamil. Saya juga udah cek nih websitenya, keren, tinggal perlu berita lagi nih dimasukkan ke dalam websitenya Bapak. Nah, malam hari ini kita belajar bagaimana membuat berita buat mengisi konten website kita. Dan mempersingkat waktu aja, saya langsung serahkan ke Pak Jamil. Saya nggak perlu perkenalkan ya, Pak Jamil boleh nih memperkenalkan diri. Karena yang hadir malam hari ini tuh bukan cuma teman-teman PW atau PD IGI Sultra, tapi juga ada teman-teman yang memang sahabat setia Sultra Cerdas gitu. Ada Bapak Bayu Aryawan, mahasiswi S2 Peternakan, ada Bapak Yusmadi dari Loksmawe Aceh, dan Bapak Ibu teman-teman lainnya yang juga sudah bersama kita pada malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Jamil. Oke, baik. Terima kasih Bu Indah sudah membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam buat kita semua. Jadi mudah-mudahan kita tetap semangat seperti apa yang sudah disampaikan oleh kita punya koordinator Cerdas Sultra, bahwa insya Allah pada malam hari ini kita berbagi. Jadi bagaimana sebenarnya menulis berita itu.
Sebelumnya saya tidak apa-apa, saya perkenalkan diri dulu. Jadi saya Jamil Ade, jadi mengajar di SMA Negeri 5 Pasarwajo. Eh, Kebetulan kemarin sempat bincang-bincang, sudah launching website. Ternyata kita mau ngisi gimana isinya website. Alhamdulillah kemarin sempat bincang-bincang. Saya sebenarnya bukan menawarkan diri, hanya mengusulkan. Insya Allah saya bisa bantu karena di sini saya bukan redaktur, jadi tetapi sedikit kita berbagi ilmu dan pengalaman. Saya ya tidak banyak-banyak, tidak lama juga, kurang lebih sekitar 3-4 tahun jadi wartawan jurnalistik. Jadi kalau sebelum PNS itu saya jadi wartawan kriminal, dan setelah PNS pas berhenti ternyata dari perusahaan kantor saya bekerja sebelumnya meminta untuk membantu di pemberitaan ya minimal berita pendidikan. Saya sanggupi dan itu cukup berjalan sekitar hampir 2 tahun lebih juga jadi wartawan pendidikan. Memang sebenarnya kalau jadi wartawan lebih sulit sebenarnya karena beberapa kali ikut seleksi dari 20 orang biasa tersisa maksimal 2, 3, paling 1 atau hilang. Saya juga tidak mengerti kenapa banyak yang jadi wartawan ternyata tidak pernah bertahan. Gitu. Nah, saya alhamdulillah sejak jadi wartawan dulu masih di Radar Buton, sekarang jadi media Buton Pos yang salah satu media yang masih bertahan di Kepulauan Buton. Nah, walaupun banyak banyak media-media lain yang sudah istilahnya gulung tikar, apalagi masuk pandemi dengan kondisi keuangan yang cukup menderita untuk mengadakan sebuah media cetak. Ditambah lagi media hari ini media digital itu lebih cepat daripada media cetak. Baik, sebelum saya paparkan sedikit tentang slide, jadi saya ingin menyampaikan bahwa memang dalam penulisan berita itu rada-rada gampang-gampang sulit lah. Gitu. Jadi mudah-mudahan saya berbicara bukan berarti saya ingin menggurui, tetapi kita berbagi sesuai dengan moto IGI. Jadi kita sharing and growing together. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mendapatkan manfaat. Saya juga lebih senang nanti ketika kita lebih banyak diskusi sebenarnya. Karena saya berdiskusi tentang pengalaman saja. Belum sempat masuk meja redaktur, sudah berhenti. Kemudian berkenaan dengan pentingnya ini sebenarnya menulis berita, itu hampir semua instansi itu memerlukan seorang jurnalistik. Sampai-sampai sebenarnya di siswa juga ada pelatihan jurnalistik. Nah, jadi ada pelatihan jurnalistik dan itu diharapkan sebenarnya kita tidak perlu memanggil wartawan media, cukup ketika ada guru yang mampu menulis berita. Ini sangat penting karena biasanya semua instansi itu membutuhkan wartawan. Nah, kalau kita memanggil wartawan berdasarkan pengalaman saya, ya paling tiga harus mengeluarkan gocek juga gitu untuk biaya transportasi wartawan. Tetapi ketika misalnya kita di sekolah misalnya utamanya mampu membuat berita, namun kan tidak serta-merta ketika berita kita buat itu langsung diterbitkan di media cetak. Nah, tetapi dia harus masuk meja redaksi dulu. Nah, di meja redaksi itulah para redaktur itu kemudian akan mengedit sebagai editor, mengedit berita-berita yang bagaimana mulai dari penulisan judul, di headnya, masuk di leadnya, sampai kemudian isinya, bagaimana cara penulisan itu semua dicek sampai bahkan gaya tadi sempat disinggung gaya bahasa
gaya tulis. Dari gaya tulis masing-masing media cetak itu berbeda-beda. Ada khas masing-masing. Nah, olehnya itu ini memang kita anggap sangat penting karena salah satu kita bagaimana bisa mengisi website yang sudah ada. Dan memang banyak website-website itu yang kemudian tidak terisi dengan bagus. Jadi beberapa bulan terisi lagi satu. Padahal malam ini misalnya kita bikin hari ini adalah Sultan Cerdas kegiatan yang 101. Nah, kegiatan malam ini kita bisa bahkan belum selesai ini 2 jam, kurang lebih waktu yang disiapkan, belum berakhir kegiatan, ini sudah bisa jadi satu berita lagi. Gitu. Tetapi memang walaupun saya juga bukan guru bahasa, gitu. Tetapi karena terbiasa menulis terbiasa, jadi untuk terbiasa bagaimana kita bisa menulis sebenarnya cukup dengan membaca dengan seksama berita yang terbit di koran. Nah, kita kan biasanya kalau baca koran lihat judulnya sudah selesai. Kalaupun dibaca beritanya itu kita tidak sampai tuntas untuk melakukan literasi bahwa bagaimana gaya penulisan berita tersebut sehingga berita ini layak diterbitkan di media cetak ataupun di media online. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa berbagi pada malam hari ini. Jadi saya sudah siapkan juga slide, jadi mungkin tidak terlalu bagus slide yang saya bikin, tapi mudah-mudahan bisa membantu lah kemudian kita bisa memahami bagaimana sebenarnya itu kita menulis berita. Oke. Silakan Pak Jamil, udah boleh ini bola dunianya udah saya pindahin untuk bisa Oh share iya, saya baru mau screen. minta tadi, soalnya tadi baik, bismillah. Udah silahkan. Pak Jamil biar nggak berat mungkin videonya kameranya bisa di off dulu karena biasanya tuh ada gangguan kalau ini. Kalau mau share screen bisa kameranya di off dulu Pak Jamil. Halo, apakah memang suara Pak Jamil belum kedengeran Pak Bahar? Iya, saya nggak Jamil, mendengar silakan suara Pak Bisa dengar Bu Indah Jamil ya? nih dari tadi nih. Halo, bisa didengar Bu Indah ya? Bisa, di sini Iya, bisa kedengaran. oke silakan Pak Jamil share kontennya udah. Bisa kedengeran Pak. Tadi saya menyarankan supaya lancar, ya supaya lancar kameranya boleh di off aja. Jadi Ya. bisa screen lancar gitu. Bisa Silakan Pak dilihat? dilanjut. Sudah? Bisa tampil? Halo Bu Indah? Belum tampil. Ini sudah bisa tampil. Belum tampil Pak, di saya belum. Di sini sudah tampil nih. Di Pak Sesuai Bahar, Pak. Sudah ada Bu Indah. Iya, halo Pak. Di Pak Bahar udah bisa sudah ya? tampil di sini. Oke, Pak. Udah. Oke. Oke, udah tampil, baik. silakan. Ya, jadi yang pertama, jadi berkenaan dengan menulis berita. Jadi paling tidak yang pertama kita melihat pengertian berita. Jadi
pengertian berita adalah sebuah reportase aja atau laporan tentang peristiwa atau rekonstruksi peristiwa. Dalam hal ini nanti bisa dikatakan bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, artinya kalau sudah lewat dari waktunya, nah itu sudah tidak hangat lagi. Gitu. Makanya ketika seperti saya kemukakan di awal tadi, ketika belum selesai kegiatan, kita sudah bisa bikinkan reportase, kita kirim, nah itulah disebut dengan berita hangat. Atau di dalam penulisan berita selanjutnya ada nilai berita. Nah, itu nilai berita itu yang kemudian dicari-cari atau di istilahnya orang minta tolong dulu lihat beritanya, ada berita kemarin enggak. Nah, itu jadi maka nilai berita itu atau berita itu bisa bernilai pertama itu dia harus aktual. Nah, jadi ada aktual atau istilahnya ada event-event terbaru yang masih hangat atau up to date. Kemudian selain aktual, dia memang faktual. Jadi berita tidak bisa kita mengarang-arang gitu sesuai dengan wartawan atau jurnalis, itu tidak boleh. Tapi dia selain aktual memang harus faktual. Nah, kemudian berita itu bisa bernilai ketika ada hal-hal yang urgent atau yang penting. Misalnya ada yang dikemukakan oleh tokoh misalnya, dan ada kepentingan orang lain yang kemudian dibutuhkan, maka itu punya nilai berita. Jadi tidak semua berita itu menarik. Nah, menariknya berita itu ketika dia ada yang dibutuhkan oleh audiens gitu atau pembaca berita. Nah, misalnya kalau yang menarik ada yang bisa menghibur atau yang aneh, misalnya yang istilahnya kalau dulu pernah nulis berita tentang yang aneh-aneh mengenai ada anjing berkepala manusia misalnya. Sempat ada informasi keluar subuh-subuh kita tulis beritanya sampai heboh gitu. Heboh bahkan pihak kepolisian datang. Memangnya benar enggak? Ya, kita nulis berita sesuai dengan sumber dan ini menurut kami menarik. Dan itu salah satu upaya untuk menaikkan rating media gitu. Kalau beritanya bagus, menarik, orang cari. Wih, kemarin saya dapat berita saya baca berita di koran A, misalnya ada berita yang menarik. Nah, itu orang menaikkan rating dari media itu sendiri karena banyak yang mencarinya. Nah, selanjutnya itu ada disebut dengan jenis berita. Nah, jenis-jenis berita yang kemudian bisa menjadi berita itu bisa kalau ada media televisi elektronik ya bisa langsung berita langsung live atau istilahnya dia live. Kemudian ada berita yang mendalam, ada opini. Nah, ini nanti termasuk opini bisa jadi berita, tetapi dia beda berita opini dengan berita langsung. Nah, kemudian ada berita interpretasi. Jadi semua ini bisa menjadi berita, termasuk foto. Kita melihat foto saja itu bisa menjadi berita. Gitu. Jadi misalnya di media elektronik ada foto misalnya yang ada foto syur misalnya atau foto minta maaf misalnya ada foto seks. Nah, itu bisa dijadikan berita, tinggal lihat siapa pelakunya, dikonfirmasi pihak terkait. Nah, bisa jadi satu berita itu, tinggal hanya foto ini, hanya satu foto yang ukuran 3R atau 5R misalnya, bisa jadi satu berita. Dan itu disebut dengan berita yang hoax, berita yang hangat. Nah, selanjutnya ini kita masuk pada elemen pemberitaan. Nah, di elemen pemberitaan inilah yang kemudian tadi sempat disinggung, walaupun sudah ada katanya 6W, tetapi pada prinsipnya bahwa dalam pemberitaan itu ketika kita menulis berita, paling tidak itu terpenuhi 5W 1H. Nah, ini di dalam media, rata-rata tidak bisa keluar dari 5W 1H ketika menulis. Nah, paling tidak kalau tidak ada 5W,
ya itu apa, ada 5W tidak ada 1H, ya cukup 5W itu boleh gitu. Tetapi kalau sekiranya bisa terpenuhi 5W 1H, maka itu sudah terpenuhi, berita itu dinaikkan. Nah, apa yang pertama yang biasa kita kenal dengan istilah 5W tambah 1H? Yang pertama itu adalah what. Jadi apa yang terjadi? Jadi W yang pertama what, jadi kemudian W yang kedua siapa. Jadi bicara orang siapa yang pelakunya atau orang yang terlibat dalam kejadian itu. Nah, jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 orang, bisa ketiga-tiganya itu menjadi sumber subjek dari pemberitaan. Kemudian Owen, kapan kejadiannya? Jadi setelah apa yang terjadi, kemudian siapa pelakunya, subjeknya siapa, kemudian kapan kejadiannya. Nah, kapan kejadian itu berarti dia berbicara hari apa, gitu. Kemudian di mana tempatnya, where, di mana tempat kejadiannya atau di mana terjadinya peristiwa tersebut, dan why. Why itu kenapa atau mengapa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana, how. Jadi bagaimana proses kejadiannya. Nah, ini sebenarnya adalah elemen-elemen penting yang atau ketika kita ingin menulis berita. Nah, selanjutnya di struktur penulisan. Ini yang biasanya kalau pemula-pemula menulis berita ini yang lama, karena menulis lead-nya ini, lead berita, bahkan mencari judul head-nya ini agak susah. Padahal sebenarnya kalau ingin menulis judul itu semakin singkat katanya itu semakin bagus. Kalau misalnya bisa 1 kata judulnya, cukup 1 kata. Kalau tidak minimal 2 kata, 3 kata. Jadi paling bagus maksimal itu dia kalau tidak salah, kalau bukan 6 kata, 7 kata itu sudah standar maksimal dari tulisan sebuah judul. Nah, kemudian ada baris tanggal. Jadi setelah judul, nanti tapi bisa di bawah nanti ada contoh ini yang sudah saya sempat bikin. Nah, kemudian setelah judul ada lead. Nah, lead teras berita. Jadi dari judul, di bawah judul itu ada lead. Nah, lead inilah kemudian yang biasa juga orang bagaimana meramu kata-kata sampai bisa menulis 1 paragraf untuk lead. Nah, dan yang terakhir isinya berita. Nah, jadi kalau sudah terpenuhi head-nya ini, judulnya, kemudian teras beritanya sudah ada, dan isi beritanya itu sudah cukup. Nah, sudah bisa jadi ya kurang lebih bisa 2 paragraf, 3 paragraf, selain 2 paragraf atau 3 paragraf selain lead-nya itu sudah cukup. Gitu. Nah, ini ada contoh yang kemudian coba saya sudah kemarin sempat nulis. Jadi kita ada rapat pengurus wilayah pada Senin kemarin tanggal 13. Nah, tanggal 13 kemarin, jadi sempat sudah tulis berita, dan alhamdulillah telah naik di media Buton Pos pada tanggal 14 kemarin. Nah, jadi itu mengenai rapat. Jadi rapat sebenarnya belum selesai, rapat itu sudah bisa karena cuma nih kemarin lagi hangat kita diskusi, berbincang-bincang tentang bagaimana menulis berita. Akhirnya nanti setelah habis sholat Isya baru saya selesai sore sebelum maghrib, habis itu sudah bisa saya posting. Saya minta kirim, tolong bisa dinaikkan berita saya enggak di Buton Pos. Alhamdulillah ternyata saat itu langsung naik dengan termasuk foto pelantikan pengurus wilayah IG. Nah, ini ada contoh tentang bagaimana menulis judul. Jadi ditulis dulu medianya, nama media, kemudian tanggalnya, selanjutnya hari apa. Nah, kemudian ini adalah setelah judul, tulis judul, ini ada contoh berita kemarin sempat naik Baharudin, IG Sultra prioritaskan 3 agenda. Ini hitnya, ini kepala. Kemudian judulnya, setelah judul ada tanggal,
kemudian hari apa, supaya orang tidak bertanya-tanya, jangan sampai ini berita lama gitu kalau tidak ada tanggalnya. Tapi kan ketika tidak ada tanggal tidak bisa naik. Pasti ketika kita tulis sebagai wartawan misalnya atau jurnalis menulis berita, tiba di meja redaksi, itu akan ditanya ini peristiwanya kapan. Ketika peristiwanya sudah 1-2 hari lewat, biasanya sudah tidak bisa dinaikkan lagi, karena sudah tidak aktual, sudah tidak up to date, tidak hangat lagi istilahnya. Nah, tapi ketika misalnya beritanya ada kejadian, misalnya ini minta maaf tadi sempat dengar di Kota Kendari di pelabuhan ada insiden, itu yang berita begitu itu berita hangat. Nah, itu kalau orang ketika ada konflik, ada kerusuhan, orang itu pada lari. Nah, tetapi tugas jurnalis ketika ada kerusuhan seperti itu bukan menghindari kerusuhan, tapi mendatangi kerusuhan. Nah, itu jadi ya ngiri-ngiri sedap juga sih sebenarnya tugas wartawan, dan saya memang cukup mengalami juga itu beberapa tahun sebelum jadi ASN, melewati malam kita tidak tidur ketika dengar ada kejadian, kita harus tinggalkan keluar rumah mau jam berapa, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, bahkan jam 12 malam ketika ada redaktur menelpon, kita langsung terbang keluar. Nah, karena kalau sudah besok baru kita cek informasi, sudah tidak hangat lagi dia. Oke, ini sudah ada. Jadi saya nanti yang bisa lihat, mungkin bisa dilihat. Kalau ini lead-nya ini, jadi pengurus Ikatan Guru Indonesia IGI Wilayah Sulawesi Tenggara telah dikukuhkan, selanjutnya melakukan rapat evaluasi pada Senin. Nah, cukup lead ini, dia tidak perlu banyak-banyak. Nah, jadi ketika ini masuk di dalam isi berita. Nah, rapat evaluasi tersebut digelar di luar jaringan, menggunakan di luar jaringan, di kantor sekretariat maupun maupun menggunakan dalam jaringan atau daring dengan menggunakan platform online Microsoft Teams yang dihadiri oleh pengurus IGI wilayah. Nah, selanjutnya ini yang dimaksud isi berita, inti berita itu dalam rapat tersebut ketua wilayah, jadi kita harus ada istilahnya menyebutkan siapa subjeknya. Jadi kalau ini tadi dari atas tadi itu sudah harus ada apa kejadiannya, berarti ini rapat, contoh misalnya. Kemudian tempatnya di mana, ya kita menggunakan daring dan luring. Kemudian kapan, ya hari Senin, tanggal sekian, tanggal 13 kemarin pelaksanaannya. Kemudian bagaimana solusinya, ya Ketua IGI mengharapkan ada agenda yang dilaksanakan minimal sebelum akhir tahun. Nah, ini contoh daripada berita. Ini sebenarnya sudah bisa naik. Nah, tapi sebaiknya dalam pemberitaan itu, kalau ini berita yang ringan-ringan, ya sebenarnya satu narasumber itu sudah cukup, tapi biasanya sekarang itu tidak boleh hanya satu narasumber. Nah, jadi harus ada 2 informasi yang bisa dari 2 subjek atau pemberi informasi, sehingga berita itu bisa layak untuk dinaikkan. Nah, itu yang ke-6. Selanjutnya di poin ke-7 ini. Jadi di dalam penulisan berita ada kode etik. Jadi bagaimana caranya prinsip penulisan? Nah, itu saya katakan di awal tadi, tidak boleh kita mengada-ngada. Memang harus benar. Nah, jadi harus benar dan itu faktual atau faktanya itu terpenting. Termasuk dalam kalau kita menulis berita itu dia modelnya piramida terbalik. Jadi kalau piramida dari piramida biasa dari yang khusus ke yang besar dulu. Nah, kalau di penulisan berita kita mulai dari piramida terbalik. Jadi dari yang umum dulu sampai mengerucut kira-kira apa poinnya yang dimaksud, yang diminta. Nah, jadi dia sistematika penulisannya itu adalah piramida terbalik. Nah, selanjutnya ini yang ingin saya tekankan juga di dalam menulis berita. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan antara fakta dan opini. Nah, kalau di berita kita hanya bisa mengungkapkan apa yang disampaikan oleh sumber. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi.
mengenai inti daripada apa yang ingin diberitakan. Kalau kata-kata supaya bisa banyak, supaya misalnya cukup satu paragraf, silahkan mencari kata-kata. Yang penting tidak keluar dari apa yang dimaksud oleh sumber. Sementara kalau opini, ini yang sekedar yang saya tahu nanti bisa kalau orang guru bahasa Indonesia pasti insya Allah paham. Kalau opini, di sini opini penulis bisa beropini sesuai dengan apa yang ada di isi kepalanya istilahnya. Nah, dia boleh beropini, itu opini, tapi kalau di berita itu tidak boleh beropini. Nah, itu. Jadi ya mudah-mudahan sama lah semua kalau pemberitaan tidak boleh misalnya dalam sebuah event ya terkait dengan event itu saja tidak boleh misalnya wartawan beropini. Nah, karena nanti ketika misalnya ada wartawan beropini dan ternyata ketika beritanya naik dan itu dibaca oleh tadi subjek sebagai sumber informasi, saya tidak pernah ngomong ini. Nah, ketika misalnya di komplain, ya memang komplainnya kalau ada berita-berita miring tidak bisa langsung ke polisi. Jadi ada dewan pers. Jadi kalau ada yang komplain, misalnya sumber, apalagi utamanya kriminal, ada yang komplain, wartawan atau media tidak bisa dilaporkan ke polisi. Nah, itu berdasarkan undang-undang jurnalistik. Tapi ketika ada yang tidak setuju dengan pemberitaan, dia boleh memberikan berita yang berimbang. Atau kalau dia tetap tidak setuju, tetap tidak dinaikkan beritanya, itu diselesaikan lewat dewan pers. Jadi bukan diselesaikan lewat pidana atau di kantor polisi. Jadi ada nanti mudah-mudahan kita bisa lebih enak sih sebenarnya kalau kita diskusi. Oke, kemudian ini yang disebut dengan balance itu berimbang, itu adalah ketika seperti saya ketemukan tadi ada berita kasus misalnya atau kriminal, maka itu harus berimbang. Jadi kalau ada yang mengungkapkan suatu peristiwa ketidaksenangan terhadap seseorang, ini berita tidak boleh naik. Harus ada sumber yang diberitakan itu, yang disebut di dalam berita itu harus dimintai keterangan supaya dia berimbang. Nah, kalau tidak, itu berita tidak layak naik istilahnya. Tapi ketika sudah ada sudah dikonfirmasi kedua belah pihak, tugasnya media ya boleh dinaikkan. Nah, kalau tidak setuju lagi, besoknya kasih informasi dinaikkan lagi, gitu. Artinya tetap kita mengandung prinsip punya kode etik, jadi tidak boleh menaikkan berita atau menulis berita yang tidak berimbang. Nah, kemudian menggunakan bahasa jurnalistik. Nah, ini jadi bahasa jurnalistik ini jadi banyak kata-kata yang kalau istilahnya kita dalam bahasa verbal itu banyak kata-kata yang tidak terpakai ketika kita menggunakan bahasa jurnalistik. Misalnya kata yang, kata atau, dan, yang seperti itu hampir jarang digunakan di dalam pemberitaan. Nah, itu. Jadi makanya di sini dikatakan hemat kata. Jadi bahasa itu dia hemat kata. Nah, kemudian sangat sederhana dan lugas. Nah, jadi istilahnya tidak bertele-tele, masuk kepada pokok. Apa pokoknya? Ini, selesai. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, teknik penulisan judul, kalimat lengkap dan aktif. Nah, ini jadi kita dalam menulis di teras tadi, di lead, dia mengedepankan subjek, ada subjeknya. Jadi di dalam berita bukan opini ya, di dalam penulisan berita itu berlaku who does what. Jadi siapa yang melakukan apa. Nah, sementara kalau di opini, jadi siapa yang mengatakan apa gitu. Nah, jadi ini adalah pokok-pokok yang jadi kita tidak masuk pada opini, tapi kalau beropini ada kolom, biasanya itu kalau di media ada kolom opini. Jadi siapa saja yang ingin menulis opini, bikin artikel, dalam bentuk artikel boleh dinaikkan di kolom opini. Jadi di situ bebas. Gitu. Tapi ketika di berita langsung atau berita itu tidak boleh kita beropini karena ada sumber. Baik, demikian Ibu Indah. Jadi nanti kita mudah-mudahan bisa berdiskusi lebih bagus. Paling tidak nanti seperti dikemukakan tadi,
melihat ini memang mudah, tapi ketika kita sudah duduk itu biasa kalau wartawan sampai berjam-jam duduk itu di meja itu, apalagi target dari seorang wartawan itu di media sebelum masuk ke redaktur dia minimal menyetol satu berita. Nah, jadi tapi kalau dibatasi sampai tiga, ini juga yang repot. Jadi biasa sampai berjam-jam duduk di atas meja di depan komputer. Tapi ketika misalnya kita sudah terbiasa, insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang susah. Jadi seperti saya katakan tadi, ketika ada event, ada peristiwa yang khususnya misalnya tentang pendidikan, kita tidak perlu memanggil wartawan, cukup kita yang menulis. Belum selesai kegiatan kita sudah bisa kirim di media online atau di media cetak. Nah, sehingga itu membantu. Jadi sebenarnya media itu adalah salah satu alat yang bisa membantu menaikkan rating daripada lembaga. Kalau tiap hari beritanya kita naik, misalnya sekolah kita ada kegiatan, bikinkan berita, naikkan di media online atau di media cetak. Nah, itu tinggal bilang kalau kepala dinas, ini bagus ini kepala sekolahnya ini, gitu. Banyak kegiatannya. Nah, tapi kalau tidak, ini kepala sekolahnya bikin apa? Kok kenapa tidak pernah ada berita? Walaupun ya itu hanya sekedar istilahnya untuk menaikkan nama atau pencitra atau citra daripada lembaga kita. Dan itu penting dalam sebuah supaya ada kalau disampaikan tadi di website, jadi setiap event kita tuliskan berita, itu sebenarnya jejak digital sehingga kita tidak tertinggal bahwa ketika kita butuh informasi, di 2 tahun lalu itu ada event yang kita bikin, kita tidak kesulitan mencari berita karena di dalam website itu terisi semua. Nah, jadi mudah-mudahan kita berharap bahwa dengan kita adakan pelatihan malam ini, mudah-mudahan kita bisa paling tidak ya satu sekolah ada satu wartawan atau jurnalis apa istilahnya ada jurnalis yang kemudian bisa menulis berita dan itu bisa masuk di publikasi. Demikian Bu Indah, terima kasih. Jadi mungkin agak kurang bagus penyampaiannya, tapi mudah-mudahan kita bisa lanjut pada sesi berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa saya menyimak pemaparan materi dari Pak Jamil. Ya, ini ada tambahan pengetahuan berarti ya terkait dengan bagaimana mudahnya menulis berita. Tapi buat saya masih belum mudah, Pak Jamil. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah lumayan nih materi dari Pak Jamil. Kita tadi kita udah dipaparkan tadi sama Pak Jamil ya, banyak hal bagaimana menyusun. Ntar dulu. Ya, maaf, enggak batuk. Bagaimana menyusun berita mulai dari apa ya tadi judul ya, pemilihan judul yang tepat, kemudian bagaimana menggunakan kalimat-kalimat yang komunikatif ya. Kemudian Pak Jamil juga berbagi bagaimana membuat berita itu yang benar-benar akurat gitu, yang masih apa tadi hangat gitu ya, berita hangat bukan berita basi. Kalau kejadiannya malam ini diberitakan malam ini berarti hangat ya. Kalau beritanya udah besok pagi ya itu udah basi berarti beritanya. Kemudian bagaimana kita menghindari kata-kata ada tadi kata-kata ya kalau nggak salah Pak Jamil menyampaikan yang kurang tepat gitu di penulisan sebuah berita. Nah, tentunya Bapak Ibu pengetahuan malam hari ini itu akan menambah wawasan Bapak Ibu, dan jika Bapak Ibu ada yang ingin berbagi atau ada yang ingin mengetahui lebih jauh lagi terkait bagaimana sih membuat sebuah berita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jamil tadi. Nah, malam hari ini kita buka sesi diskusi dulu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga ada yang berpengalaman nih menulis berita-berita untuk mengisi konten website. Nah, boleh juga sharing malam hari ini. Baik, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh klik icon raise hand-nya. Kemudian nanti diberi kesempatan untuk bertanya. Nanti saya membantu untuk mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu.
Dan buat Bapak Ibu yang ingin menuliskan pertanyaannya via room chat, disilakan, nanti saya juga akan bantu untuk membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini udah ada Pak Bayu, apa Pak Bayu mau bertanya? Pak Bayu, saya aktifkan mikrofonnya ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Suaranya Bayu terdengar ya, Bu? Terdengar Pak Bayu, sangat jelas. Iya, jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disilahkan Pak Bayu. Mendengar suara Ibu juga. Ya. Iya, Ya, silakan Bu, Pak Bayu. Umi, dan Pak Bahar, terima kasih. Mohon izin bertanya Pak Ade, mohon izin bertanya Pak Ade, kalau berita itu kan semua pasti nyatakan berdasarkan 5W kali 1H di mana kejadian itu di mana peristiwa itu terjadi, kemudian kemudian di mana tempatnya, kapan waktunya, terus nanti apa penyebabnya, terus apa kejadiannya dan lain-lain, dan bagaimana kronologinya. Kalau dia di opini itu, apakah 5W sampai 1H itu bersifat belum terbukti, maksudnya yang semua yang kita susun itu belum terbukti, atau masih nyata di lapangan, atau ada campuran-campuran seperti itu, Pak? Terima kasih banyak, Pak. Iya, oke, terima kasih Pak Bayu pertanyaannya. Mungkin udah bisa ditangkap ya pertanyaannya sama Pak. Iya, sama Pak Jamil. Silakan Pak, langsung ditanggapi aja. Oke, baik. Jadi kalau di berita ya tetap 5W 1H. Kalau 5W saja cukup. Kalau tidak pakai 1H-nya boleh gitu. Kalau di opini dia boleh lebih di luar dari 5W 1H karena dia beropini sesuai dengan apa yang ada di dalam isi kepalanya penulis. Dan itu boleh kalau di opini. Tapi kalau di berita, istilahnya ketika kita bikin event peristiwa, maka tidak boleh beropini penulis sesuai dengan apa yang peristiwa yang sebenarnya. Kalau di opini, kita bisa ada kepentingan penulis, jangan-jangan misalnya maksudnya ini, atau dia boleh beropini gitu. Tapi kalau di berita sebenarnya tidak boleh. Makanya dia memang harus betul-betul fakta. Jadi fakta dan opini tidak boleh dicampur. Nah, kalau misalnya yang dimaksud dengan opini dari para sumber itu memang itu yang diberitakan. Tapi kalau yang dimaksud dengan opini tidak boleh misalnya jurnalis beropini di luar apa yang disampaikan oleh subjek. Nah, itu. Jadi memang di sini ketika kita menulis berita mudah. Nah, ketika melihat, makanya saya pengalaman berapa kali di tahun 2004 sempat mendaftar di media cetak salah satu terbesar di Sulawesi Tenggara, yakni di Kendari Pos, itu di 2004 sempat jadi wartawan. Nah, cuman karena kondisi itu tidak bertahan lama, pulang, ketemu radar Buton, daftar lagi. Nah, itu kalau saya tidak salah itu teman-teman itu 20 lebih, itu banyak sekali yang mendaftar. Ternyata yang bertahan hanya kalau di Kendari Pos kemarin itu kita bertahan hanya sekitar 4 orang dari 20 lebih. Nah, artinya apa sebenarnya memang mudah ketika misalnya ini gampang saja ini. Tapi ketika kita menulis, nah itu punya aturan penulisan. Aturan penulisan itu yang kemudian biasanya kalau wartawan pemula tidak bisa bukan tidak bisa ya, agak sulit untuk kemudian mencari kata-kata bagaimana supaya benar-benar berita ini menarik untuk dibaca. Dan itu tidak boleh jurnalis tadi beropini. Misalnya ketika ada sumber mengatakan bahwa kemarin sempat kita bikin kegiatan Pak Kadis bukan Pak Kadis ya, Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
mengapresiasi kegiatan IGI dengan sultra cerdasnya misalnya. Maka tidak boleh lebih dari itu ketika kita bikin beritanya misalnya dalam sambutannya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Andus Asrunlio mengatakan bahwa salut atau misalnya mendukung kegiatan IGI Sultra gitu misalnya. Jadi ada bahasa kutipan, nah itu berbeda lagi. Jadi bahasa kutipan itu dengan menggunakan kata-kata misalnya ada contohnya tadi itu yang sudah saya lihat dari tanda kutip. Nah itu yang dikemukakan langsung, jadi istilahnya bahasa sumber, tidak bahasa orang pertama. Jadi kalau ada bahasa pertama, ada bahasa kedua, ini yang orang bahasa sebenarnya bisa paham. Nah, jadi kalau saya hanya bisa menulis, jadi ketika menulis bisa dibedakan. Gitu. Ini di bahasa langsung dengan bahasa tidak langsung. Nah, jadi kalau kutipan langsung, kita boleh menggunakan bahasa kata kita, saya, itu di kutipan. Tapi kalau tadi di bahasa saya lupa apa namanya itu yang di awal termasuk inti berita. Jadi kita tidak boleh menambah-nambah selain yang disampaikan oleh sumber. Mungkin kira-kira itu sedikit yang bisa saya berikan gambaran. Paling tidak nanti ya kalau misalnya bisa apa yang disampaikan Pak Bahar tadi, ya kita coba-coba nulis berita, ada berita apa, ya yang paling ringan itu sebenarnya berita pasar dengan berita pendidikan. Istilahnya kalau kita katakan itu bahasa apa namanya berita seremoni. Nah, tapi kalau yang agak sulit itu tadi adalah berita kriminal. Nah, itu jarang bisa naik tanpa ada informasi yang berimbang, kemudian sumbernya jelas. Tapi kalau berita pendidikan, berita pasar, ekonomi, itu tinggal kita ke pasar, tanya salah satu penjual, gimana kondisi pasar hari ini, dia jawab kondisi pasar ini layu, kondisi pasar ini bagus. Nah, sudah jadi satu berita lagi itu kalau berita ekonomi, artinya berita pasar. Nah, itu tidak perlu apa namanya? Beda dengan kalau kita tulis berita kriminal, karena berita pasar atau berita pendidikan ya sesuai dengan apa yang peristiwa yang ada di situ. Kalau dia bilang hari ini pasar mahal, jadi kita tanya kalau penjual sayur berapa satu ikat sayurnya. Kalau dulu sebelum pandemi kita menjual itu laku, nah sekarang susah. Nah, awalnya kita jual 5.000 laku, sekarang biar kita jual 3.000 tidak laku. Nah, gitu. Nah, itu sudah bisa jadi satu berita lagi tuh sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kita bisa dalam bentuk apa ya, nanti bisa dicontoh atau latihan langsung kita menulis. Baik, mungkin begitu Bu Indah. Halo Bu Indah. Halo Bu Indah. Ya, terima kasih Pak Jamil untuk tanggapannya atas pertanyaan dari Pak Bayu. Saya kira Pak Bayu udah dapat pencerahan nih dari Pak Jamil terkait pertanyaan apakah 5W1H itu benar-benar harus yang kejadian atau bagaimana. Nah, baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, tadi sudah ada yang raise hand juga, tapi akhirnya diturunkan lagi, mungkin udah terjawab kah pertanyaannya. Silakan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari room panelis boleh, dari room attendee juga yang ingin bertanya atau sharing lagi terkait bagaimana membuat konten berita, terutama bagaimana membuat konten berita yang kira-kira termuat dalam website. Saya kira berbicara tentang berita apa yang disampaikan oleh Pak Jamil tadi sedikit banyak itu sudah bisa mengisi apa ya, konten di website gitu ya. Saya pernah juga nih Pak Jamil pengalaman diminta sama Pak Bahar, Bu Indah bisa coba buat berita di
website gitu. Tapi kan beda ya Pak Jamil ya. Mungkin ada ini dari Pak Jamil membuat berita di website dengan berita yang biasa itu kan beda, karena kalau di website itu kalau saya ngelihat-lihat website sekolah atau website kayak organisasi gitu, kayaknya konten beritanya itu tidak banyak-banyak amat seperti yang kalau kita baca berita di koran gitu ya. Kira-kira ada tips dan triknya nggak Pak Jamil kalau untuk yang kayak website gitu buat beritanya simple, singkat, padat, memenuhi syarat, tapi semua yang ingin disampaikan terkait sebuah kegiatan, taruhlah kayak kemarin ya, kita ingin buat beritanya kegiatan pengukuhan misalnya pelantikan gigi, itu kan ada beberapa poin yang kira-kira bisa menjadi berita masuk di dalam websitenya IG ya kan. Kita ada beberapa narasumber, kan narasumber sih, yang memberikan kata sambutan, dan saya kira itu semuanya poin-poinnya penting dan bisa kita masukkan dalam sebuah konten website. Tetapi kalau kita ingin menulis itu semuanya menjadi satu berita kayak di koran jadinya kan, sementara yang di website itu hanya poin-poin pentingnya aja. Kira-kira tips triknya itu seperti apa Pak Jamil? Oh iya, jadi sebenarnya kalau di website dia lebih sederhana lagi. Jadi lebih sederhana lagi, jadi tidak kalau saya memang sempat lihat juga dia berbeda gaya penulisan di media cetak uh, dengan di website. Kalau di media online itu tidak jauh berbeda dengan media cetak. Hanya online-nya dengan cetaknya yang berbeda. Tapi kalau penulisannya, gaya bahasanya sama semua. Nah, sementara kalau di website sebenarnya dia ya, tetapi namanya berita tetap harus termuat 5W1H. Nah, jadi dia lebih sebenarnya lebih gimana ya? Lebih ringan. Tetapi tetap memuat yang 5W1H, dan itu yang menjadi menarik. Kalau panjang juga beritanya, terkadang orang malas membaca. Sudahlah, saya yang penting sudah baca lead-nya di atas sudah cukup. Sudah tahu isi beritanya. Sehingga yang bikin menarik itu ketika kita menulis itu dalam bentuk piramida terbalik. Di atas yang umum dulu, nanti di bawah semakin mengerucut, dia akan bisa menarik kesimpulan, mengetahui betul-betul isi berita ketika dia membaca sampai di akhir kalimat, di paragraf terakhir dalam satu berita. Kalau di atasnya itu belum bisa mendapatkan kepuasan ketika dia membaca atau belum mendapatkan inti dari berita tersebut. Jadi kalau di apa namanya, di website sebenarnya sama saja, bisa tinggal dipindahkan berita yang ditulis kalau di media cetak supaya ada jeda digital, dibawalah ke mana, ke website. Nah, jadi kemarin sempat misalnya disinggung tadi, ada pernyataan kepala dinas, ada pernyataan wakil gubernur. Nah, itu misalnya wakil gubernur kita bisa bikinkan satu berita khusus gubernur, wakil gubernur. Jadi itu Iya iya. ada satu berita lagi nanti Jadi kepala dinas. jadi kayak bisa ini ya Pak Jamil ya. Jadi kayak bisa kita pilah-pilah gitu ya. Jadi satu event gitu kita bisa buatkan sampai 3-4 berita ya. Bisa tergantung maunya penulis itu atau maunya lembaga itu apa yang diharapkan. Jadi kayak kemarin kita bisa bikin kepala dinas satu berita, kemudian kepala wakil gubernur satu berita, misalnya Pak Dadang satu berita gitu. Nah, itu bisa. Kemudian suasana di peserta bisa dibikinkan satu berita. Jadi banyak sekali itu. Jadi kita bisa dalam pengukuhan kemarin itu bisa sampai 4 berita yang dimuat di web. Iya. Iya, demikian Bu Indah. Iya, terima kasih banyak Pak udah
tercerahkan lagi nih. Baik, saya bacakan dulu ya. Soalnya nih ada pertanyaan-pertanyaan juga nih. Bapak Bimasari ya. Bimasri, Bapak Bimasri, Bapak Ibu nih. Mohon maaf kalau saya salah, saya nggak bisa mengidentifikasi jenis kelamin Bapak Ibu dari nama. Ingin bertanya, silahkan diklik icon raise hand-nya Bapak apa Ibu Bimasri nih. Saya sambil menunggu yang raise hand ya, saya ke Ibu Fitriah Nur Hasanah. Pertanyaan nih ada 3 nih Pak. Wow, banyak nih kayak ulangan semester nih Pak Jamil jadi pertanyaannya. Yang pertama, saya bacakan deh. Yang pertama, apa saja syarat membuat berita? Yang kedua, bagaimana sebaiknya penggunaan bahasa yang dipakai? Apakah bahasa resmi atau bahasa setengah resmi atau malah nggak resmi-resmi amat? Yang ketiga, apa saja hal yang dilarang dalam membuat berita? Nah, ini ada 3 pertanyaan nih soal ulangan buat Pak Jamil. Silakan Pak, dijawab satu persatu. Oh ya, yang 2-3 tadi agak tidak sempat saya tulis. Jadi yang pertama itu apa saja syarat membuat berita. Jadi syarat membuat berita atau bisa jadi berita itu tadi jadi ada apa yang terjadi. Jadi apa kejadiannya, kejadian apa. Jadi sehingga itu bisa terpenuhi berita yang 5W1H. Kemudian kapan peristiwanya, di mana tempatnya, siapa pelakunya, bagaimana kronologisnya, itu seperti yang. Nah, kalau sudah terpenuhi itu 5W itu 1H, sebenarnya sudah cukup syarat itu bisa naik jadi berita. Gitu. Kalaupun misalnya tidak ada kronologis, nah itu depending sudah bisa naik, nanti menyusul supaya ini istilahnya kalau itu berita menarik, nanti esoknya baru dicari lagi beritanya. Jadi kelanjutan dari jadi istilahnya berita bersambung. Nah, sehingga orang misalnya kalau saya kutip berita di kriminal di pengadilan misalnya. Hari ini kita jelaskan kronologis. Besoknya masih berita yang sama, tetapi isi beritanya sudah berbeda. Jadi dia bersambung. Misalnya yang dibahas itu adalah suasana persidangan. Itu yang dibahas. Itu berita kriminal. Tapi kalau berita pendidikan sebenarnya seperti yang dikemukakan tadi, kita kemukakan tadi tentang misalnya pelantikan atau kita bikin kegiatan proseni. Nah, kita bikin kegiatan proseni misalnya di sekolah sudah cukup. Apa kejadiannya? Oh, ini adalah proseni. Nah, itu kemudian tempatnya di mana? Di SMA Negeri misalnya 5 Pasar Wajo. Jadi yang terlibat di situ adalah siswa. Kemudian kapan proseninya dimulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dan berakhir tanggal sekian. Kenapa? Apa latar belakang diadakan atau bagaimana kemudian kronologisnya sampai harus ada proseni. Jadi di bawah ditulis bahwa proseni itu sebenarnya untuk membangun keakraban di antara siswa, menunggu pengambilan rapor. Jadi dengan proseni saja 3 paragraf itu sudah bisa satu berita. Yang penting tadi syaratnya terpenuhi 5W1H. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bu Indah. Ya, Pak Jamil, host saya ambil alih dulu ya. Begini, bagaimana penggunaan bahasa ini di dalam standarisasi pemberitaan, apakah menggunakan bahasa resmi atau bahasa setengah resmi? Nah, ini barangkali indikator resmi dan setengah resmi ini agak sedikit teknis, tapi paling tidak kita bisa memberikan gambaran barangkali pemanfaatan kata sambung, kata depan seperti apa yang tadi di awal Pak Jamil sebenarnya sudah memberikan penyampaian ya terkait dengan kaidah bahasa ini. Bisa dilanjutkan barangkali Pak Jamil, silakan. Oh iya. Jadi kalau berkenaan dengan itu tadi, jadi
bahasa yang resmi, ya dia memang menggunakan bahasa yang kalau di dalam pemberitaan, kalau kutipan langsung, misalnya itu tidak menggunakan bahasa resmi. Jadi bahasa apa yang dikemukakan oleh subjek, itulah yang ditulis, itu bahasa kutipan. Jadi kutipan itu misalnya bahkan dengan logat bahasa daerah sekalipun, itu bisa dimasukkan itu bahasa kutipan. Gitu. Tetapi kalau misalnya bahasa bahasa apa ya yang bukan saya kurang anu juga itu, tapi itu dia tidak, jadi dia misalnya tadi ada contoh, saya kasih lihat sekalian deh. Nah ini, misalnya dalam rapat tersebut, Ketua Wilayah IGI Sultra Baharudin SPD MPD menyampaikan harapannya kepada semua pengurus wilayah agar dapat bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Nah ini tidak boleh menggunakan bahasa kutipan. Nah, nanti setelah bahasa kutipan, ada kata saya, kata kami. Nah, itu bukan bahasa resmi, bahasa istilahnya bahasa pasar boleh dipakai dalam bahasa kutipan. Nah, saya sangat berharap. Sementara kalau di saya lupa apa namanya ini, dia tidak boleh menggunakan kata saya. Jadi dia harus menggunakan bahasa resmi yang juga singkat dan tidak bertele-tele. Nah, ini bahasa kutipan ini yang sangat tidak resmi sebenarnya, tapi itulah yang dikemukakan oleh sumber dan kita tidak boleh tambah-tambah, tidak boleh mengurangi. Nah, kalau perlu misalnya kita rekam misalnya ada recorder, kita rekam itu pembicaraan, jadi diikuti apapun yang dikemukakan, bahkan misalnya menggunakan ditulis, tidak ada masalah. Itulah kemudian bahasa kutipan yang boleh ditulis di dalam pemberitaan. Tapi kalau di luar bahasa kutipan, kita tidak boleh, biasanya dia menggunakan bahasa resmi. Nah, dengan tadi dia hemat kata, singkat, sangat sederhana. Jadi sehingga sebenarnya kenapa tidak boleh bahasa resmi yang istilahnya dalam bahasa kamus bahasa Indonesia yang bla bla bla, karena konsumen daripada pembaca berita itu bukan, tidak semua dari kalangan misalnya intelektual atau akademisi yang bisa paham dengan bahasa ilmiah. Nah, jadi sehingga bahasa kutipan tadi itu sebenarnya memudahkan konsumen atau pembaca itu memahami apa yang disampaikan oleh subjek, itu oleh Ya, baik. sumber informasi. Nah, Jadi demikian barangkali Pak Jamil seperti ini ya. Jadi yang dimaksud adalah tulisan-tulisan yang dibangun ini barangkali tidak ada ukuran yang valid terkait setengah resmi, tetapi pertimbangannya adalah tingkat kemudahan pembaca memahami isi konten kita, ya seperti itu ya, isi berita. sebenarnya sudah cukup Sehingga ya dengan ya, bahasa sederhana. ya, sehingga kalau mengutip misalkan, ya kalau mengutip, kalau benar-benar kita mau menggunakan direct kutipan atau kutipan langsung misalkan, maka kalau misalkan di situ sebutlah kita Sultra barangkali paling sering menggunakan ungkapan ji, to, nah itu bisa saja dimasukkan dalam kutipan langsung begitu Pak Jamil ya. Ya, boleh. Boleh. Tapi kalau di Karena bahasa memang, tadi, ya hanya bahasa kutipan yang boleh. nah, jadi tidak juga bisa menggunakan level academic writing atau seperti tulisan-tulisan akademik lainnya seperti tesis, seperti jurnal ya, bukan. Tapi disederhanakan bahasanya agar kemudian bisa difahami oleh audiens kita, para pembaca. Kemudian juga disertai kutipan-kutipan langsung, dan apabila ada ciri khas
barangkali kita juga biasa sering membaca ya, kalau baca koran tertentu kadang kalau mengutip langsung itu ada sisi lucunya yang menjadi ciri khas seseorang, sedang bercanda Ya, itu disertakan justru akan menjadi pemanis berita, bukan begitu Pak Jamil ya? ya. Itu yang disebut dengan kutipan, jadi itu yang bikin menarik. Orang Nah, baca senang. Ada yang bisa diceritakan dari itu berita yang menarik. Makanya ada prinsip dalam pemberitaan, itu berita yang bagus itu tidak baik. Berita yang tidak bagus itu adalah baik. Karena rata-rata berita yang tidak baik itu dicari. Nah, berita yang bagus itu jarang dicari itu. Contoh berita tidak baik itu ketika ada misalnya berita kriminal atau berita seks misalnya, yang dimuat ya konten-konten itu, oh itu menarik gitu. Nah, orang suka membaca. Tapi kalau berita misalnya tentang seremoni, tentang sambutan atau itu biasa orang tidak tertarik. Namun kalau istilahnya kita ingin mengisi website, kita harus cari berita-berita yang bagus. Yang penting dia terisi. Ada konten yang bisa dimuat di dalam website. Nah, makanya agak berbeda nanti ketika misalnya kita ingin menulis berita di media cetak atau di media online yang istilahnya punya nilai bisnis, dengan website misalnya yang dimiliki oleh lembaga kayak misalnya IGI punya website. Isi kontennya itu berbeda dengan berita-berita media cetak. Gitu. Nah, demikian. ya. Oke, baik. Kita lanjut dengan pertanyaan ketiga masih dari penanya yang sama ya. Kita coba cek lagi. Ini pertanyaan ketiga, apa saja hal yang dilarang dalam buat berita? Nah, ini barangkali saya coba bantu berikan pencerahan sedikit ini terkait apa saja hal yang dilarang dalam sebuah membuat berita. Hal yang paling mendasar yang dilarang itu adalah berita yang mengada-ada ya. Sebutlah hoax gitu. Ini yang paling mendasar. Informasi 5W1H tadi yang prinsip sebenarnya adalah akurasi data ya. Bahwa ada barangkali di beberapa sumber yang ketika penulisan berita itu agak sedikit mengarah kecenderungan menguntungkan satu pihak, tapi sepanjang itu syarat-syarat 5W1H itu terpenuhi, maka itu masih tetap layak untuk diberitakan gitu ya. Masih menjadi hal yang dapat diterima. Nah, beda kalau sisi kepentingannya si A, sepanjang data-datanya itu 5W1H-nya kemudian terpenuhi, maka ini. Nah, hal yang paling mendasar yang dilarang tentu ya kita jangan beropini dalam menulis berita gitu. Banyak kita mengungkap fakta lah. Nah, berdasar fakta maka kita bisa menjawab 5W1H. Itu. Kalau pertanyaan-pertanyaan terjawab dengan dasar-dasar fakta yang bertanggung jawab, maka saya kira ya Bapak Ibu ini bisa sudah memenuhi syarat ya, dan tidak ada larangan. Nah, bahkan kalau kita menyatakan bahwa si sana itu mendukung calon presiden ini, melakukan deklarasi, itu nggak ada larangan. Memang faktanya misalnya seperti itu, ya lakukan gitu pemberitaan. Nah, kalau fakta-fakta hukum juga misalnya kita buat berita kriminal dengan data-data yang lengkap, dengan unsur-unsur perimbangan semua pihak yang terlibat di dalam, baik dari sisi korban maupun pelaku, maka ya kenapa tidak? Nah, sekali lagi hindari beropini karena wartawan ini nggak bisa ngarang dia, nggak bisa ngarang, nggak bisa. Oh ini menurut saya kira-kira kayak begini, yang kira-kira ya harus akurat gitu. Karena pernyataan kita itu akan dibaca orang dan bisa jadi mungkin kita akan diklaim, oh ini nuduh ini fitnah ini dan segala macamnya. Ini hati-hati untuk nulis berita. Ya bersyukur kalau misalkan tidak sampai dibawa-bawa sampai ke ranah hukum ya. Nah, kalau ada
yang merasa dirugikan dan di situ berbunyi pencemaran nama baik, nah itu bahaya tuh. Meskipun jurnalistik punya satu tameng ya untuk urusan ini, tapi ya tetap aja harus berhati-hati karena bicara tentang validasi informasi itu sangat sangat menjadi hal yang penting ya. Oke, baik. Barangkali itu yang bisa saya komentari terkait pertanyaan nomor 3. Ya, saya juga udah komitmen soalnya kenapa saya harus menjawab ini. Saya udah komitmen dengan Pak Jamil dari awal bahwa apapun pertanyaan malam hari ini kita coba berikan pencerahan, kita coba berikan solusi mungkin apa yang menjadi jadi malam hari ini kami mohon maaf ini jadi kami menjadi menjawab semua pertanyaan yang muncul meskipun tidak ada jaminan kepuasan ya karena kami bukan alat pemuasnya Bapak Ibu. Baik, Pak Jamil, barangkali kita melihat lagi di Oh, ada saya tambah sedikit, Pak. Halo. Silakan, boleh dilanjutkan. Iya, Silakan jadi tambah di poin 3 yang hal yang dilarang. yang ketiga tadi ya, yang ketiga. Jadi hal yang sebenarnya ada hal yang mendasar yang tidak boleh dimuat dalam pemberitaan itu adalah unsur-unsur yang mengandung sara. Nah, itu tidak, walaupun dia berimbang itu biasa, tetap tidak bisa dinaikkan itu berita. Gitu. Nah, kalau yang lain tadi, ketika informasinya selain sara menyangkut masalah sara, nah dia boleh dinaikkan, yang penting berimbang. Tapi kalau masalah sara misalnya tentang agama, bicara tentang agama tertentu misalnya, itu tidak, tentang diskriminasi apa itu tidak, walaupun dia berimbang ada 5W 1H, tetap tidak dibolehkan dinaikkan. Gitu. Karena kita menjaga, karena ini media misalnya dibaca oleh semua pihak. Nah, kita saling menghargai, nah, sehingga ketika ada berita-berita yang menyangkut sara itu mending di-cut, tidak akan dinaikkan di maju meja redaksi. Demikian Pak Bahar, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Jamil sudah melengkapi referensi belajar kita malam hari ini. Dan di penanya berikutnya ini izin bertanya, kalau misalnya judul rapat koordinasi pasca ujian penilaian akhir semester SMA 17 Makassar, bagaimana beritanya kalau dikaitkan dengan 5W1H? Wah, ini menarik nih. Kayaknya kejadiannya sangat kontekstual ini di sekolah. Jadi pasca ujian penilaian akhir semester, kayaknya beliaunya ini Pak Abdul Bahar ini mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama ini mau menulis berita nih terkait dengan pasca ujian penilaian. Jadi bagaimana beritanya kalau dikaitkan dengan 5W1H? Nah, saya jawab dulu nih, nanti tolong lengkapi ya Pak Jamil. Siap. Jadi Bapak, kalau saya sih drafting dulu beritanya Bapak. Lengkapi fakta-fakta apa yang Bapak mau ungkap gitu ya. Kalau cerita, kalau apa yang pernah saya pelajari terkait penulisan berita itu, setiap berita itu ada angle-nya ya gitu ya. Sudut pandang Bapak tentang kejadian pasca ujian. Di sana terjadi rapat, apa sih yang Bapak mau ungkap? Nah, jelaskan secara detail, ambil secara detail faktanya 5W plus 1H-nya gitu. Ya, siapa? Saya kasih contoh misalkan gini. Biasanya rapat ya, saya sangat kontekstual ini kejadiannya. Misalnya di rapat tuh kita kepala sekolah hadir gitu. Hadir di sampingnya ada wakasek-wakaseknya gitu. Dengan jajaran para pejabat sekolahnya, terus dia mengarahkan gitu. Nah, ketika menyampaikan pengarahan, biasanya kepala sekolah atau pimpinan di tempat Bapak itu ada penekanan-penekanannya, poin-poin tertentu yang menjadi hal prinsip yang harus dilaksanakan oleh guru-guru ataupun siswa. Nah, apa boleh mengungkap itu tuh? Nah, karena pertanyaannya ini judul ya, misalnya judul rapat koordinasi pasca ujian penilaian akhir semester 17 Makassar titik. Nah, ini kepanjangan Bapak. Syaratnya tadi itu maksimal 7 kata. Lebih singkat lebih bagus. Misalkan rapat pas ya. Pas penilaian akhir semester ya. Pas, singkat aja pas di situ. Kepala SMA atau sebut namanya langsung gitu.
canangkan program apa? Dorong peningkatan kompetensi guru. Atau libatkan siswa dalam kegiatan apa? Atau segera laksanakan porseni misalnya. Dan lain-lain. Jadi, apa yang menjadi lead daripada berita itu? Apa sih Bapak tujuannya mau? Ini kan rapat banyak versi nih. Ada juga yang lihat, kepala sekolah kayaknya di rapat pasca ujian hanya bahas dana bos gitu. Laporan dana bos. Atau mungkin ada hal lain yang urgen. Nah, urgensi penyampaian sebuah berita itu ya tergantung sudut pandang si pengambil berita. Siapa yang dari sisi mana mau dilihat gitu, kejadian. Mungkin ada yang melihat kepala sekolah mendorong supaya guru lebih disiplin. Kepala sekolah mendorong bagaimana supaya pelaksanaan pas ke depan itu lebih efektif gitu. Atau mungkin hal lain dari kejadian ketika penilaian akhir semester. Intinya, ini saya belum bisa melihat redaksi judul karena di sini rapat koordinasi. Rapat koordinasi apa kontennya gitu. Seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu Bapak. Jadi kalau misalkan mengangkat tentang kebijakan kepala sekolah, maka lengkapi kebijakan itu. Hulunya sudah jelas bahwa kepala sekolah. Tapi apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, nah itu harus terjawab. Supaya benar-benar bisa memenuhi syarat-syarat penulisan sebuah berita. Nah kalau ada saja yang kurang, nanti akan pembacaan. Di mana kejadian ini? Kapan? Kapan kepala sekolah bilang begini? Nah, saya tidak dengar gitu. Saya tidak dengar. Nanti dia bilang, ini mengada-ada ini. Saya tidak dengar dia bicara begini. Jadi kelengkapan informasi memang perlu. Nah, tapi Bapak harus menentukan sudut pandang apa sih yang mau diangkat dari rapat itu. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan. Barangkali Pak Jamil boleh silakan melengkapi apa yang saya sampaikan ya terkait dengan poin pertanyaan Pak. Kebetulan ini namanya mirip-mirip dengan saya, Pak Abdul Bahar ya. Sepertinya ini dari SMA Negeri 17 Makassar. Silakan Pak Jamil. Halo Pak Jamil. Halo, halo. Pak Jamil bisa mendengar suara saya? Ini sepertinya audio di Pak Jamil tidak begitu bisa kedengar. Atau jangan-jangan hanya saya yang tidak mendengar ya. Bu Indah bisa monitor apakah suara saya kedengaran? Halo? Ya, Bapak Ibu mohon bersabar sepertinya ada kendala audio di Pak Jamil atau sempat out dari room. Selanjutnya di sini ada Pak Bimasri raise hand ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Pak Bimasri. Halo, silakan Pak. Halo. Ya. Ya, halo, silakan Pak Bimasri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Marudin. Kami telah bergabung dengan Sultra Cerdas ya. Alhamdulillah nampaknya Sultra Cerdas ini memasuki Paikon malam ke 101 Pak ya.
Jadi benar. kami sangat berterima kasih dari provinsi yang sangat jauh, yaitu dari Jambi. Alhamdulillah dapat bergabung di sini. Kemudian yang ingin kami tanyakan bahwa saat ini media online itu begitu banyak muncul di berbagai tempat. Nah, kita selaku pendidik kira-kira bagaimana kiat supaya bisa menulis di media online. Dalam artian katakanlah kita ini sebagai wartawan lepas karena kita hobi menulis, atau kiat-kiat untuk supaya tulisan kita masuk ke media online itu bagaimana caranya, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat biar masuk di media online. Yang pertama bahwa memang kita harus menjalin kerjasama dengan pihak media online-nya, Bapak ya. Jadi ini barangkali cenderung teknis ya. Kalau biar beritanya bisa terbit, maka kita harus mengenal karakteristik berita-berita apa sih yang dirilis oleh media tertentu. Nah, saya bicara tentang media online ini, ada beberapa klien saya itu punya media online, Pak. Sampai saat ini saya lihat ada beberapa, ada hal yang, ada ciri tertentu yang ada di media online yang dimaksud, sehingga kalau saya melihat, kalau saya mau memposting, mau menampilkan berita saya di sini, maka saya kontak direktur atau bahkan owner-nya ya, si pemilik berita online-nya gitu, untuk bisa meliput atau bahkan bisa langsung mengambil berita dari apa yang kita tulis gitu. Nah, secara kelembagaan barangkali mekanisme bagaimana kita bisa menerbitkan berita kita di satu berita online yang karena sangat marak berita online hari ini, ya kita harus menjalin kerjasama dengan mereka gitu. Bermitra dengan pihak yang memiliki kewenangan memberitakan. Nah, alternatifly kalau memang kita rasanya agak berat untuk bisa menuliskan sebagai pendidik ya, sebenarnya ya paling pas ya kita nulis di berita sekolah kita gitu. Kalau berita online kan sebenarnya yang membedakan rating itu adalah tergantung daripada visitor. Nah, sementara target visitor kita sudah jelas sebenarnya. Jika informasi itu benar-benar bermanfaat. Saya kasih contoh misalkan ya apa itu. Jadi sebutlah di masa PPDB ya. Di masa penerimaan peserta didik baru. Saya bisa jamin kalau Bapak Ibu menuliskan informasi tentang PPDB di website sekolah Bapak Ibu, ya nggak usah kita keluar dulu ya. Kita nulis itu pasti hitnya itu luar biasa tuh pasti. Orang tua siswa akan ngecek lagi gimana ini perkembangan PPDB sampai di pengumuman, bahkan sampai pun proses pembelajaran berlangsung. Jika itu memuat informasi-informasi aktual tentang proses pembelajaran di sekolah, ini pasti dijamin akan muncul di sekolah, dan itu akan menjadi di berita sekolah, dan itu akan menjadi pusat perhatian publik, khususnya warga sekolah. Nah, kalau saya sih itu aja Pak tipsnya. Kalau mau menampilkan beritanya, sebutlah kalau di koran online Tempo barangkali kejauhannya, karena mereka punya jurnalis yang benar-benar sudah cukup experience dan advance untuk menulis berita. Tapi kalau berita-berita online yang lokalan misalkan ya, saya kira cara yang paling mudahnya adalah bagaimana bermitra dengan mereka agar berita kita itu bisa dimuat. Yang penting adalah dari proses ini biasanya kalau telah bermitra ya kita bisa sampai membuat memorandum of understanding tentang kerjasama publikasi informasi dari sekolah kita
kepada pihak yang bisa menyediakan layanan pemberitaan seperti itu. Demikian Pak Bimasri, barangkali apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Pak Jamil Ade ya. Pak Jamil Ade sudah ada, Pak. Ya, ya. Halo Pak Jamil. Oke. Pak Jamil tadi sempat menghilang ya. Mungkin pengaruh jaringan. Ya, baik. Dari sekian penanya, perlu kami informasikan juga Bapak Ibu bahwa sertifikat sudah bisa diambil di Learning Management System, dan juga kami sudah membuatkan link. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa membacanya di chat room ya. Karena sudah saya share link presensi tadi, dan di presensi itu secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang dikirim oleh sistem ke emailnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan sertifikat dari LMS, maka gunakan enrollment code yang saya sudah kirim di room chat ya Bapak Ibu. Baik, kami kembali memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Setelah Pak Bimasri, mungkin masih ada yang ingin bertanya terkait penulisan berita. Asal jangan bertanya bagaimana mau buat websitenya ya, karena belum dibahas malam hari ini. Kalau itu yang mau dibahas, nanti kita buka sesi khusus lagi ya. Itu dengan topik yang lebih hangat. 1 menit lagi di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Bapak Ibu. Barangkali sebelum diakhiri pertemuan kita malam hari ini, saya ingin mendengar dulu nih closing statement lah, atau kata-kata motivasi terkait dengan menulis, dan juga biar kembali semangat rekan-rekan guru dimanapun Bapak Ibu berada bisa terbakar kembali semangatnya untuk bisa nulis minimal untuk website sekolahnya gitu. Silakan Pak Jamil. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita ingin berharap, jadi tidak perlu kita menjadi penulis jurnalis yang handal memang, tetapi cukuplah misalnya kita bisa menulis berita. Jadi yang membuat orang itu bisa mahir itu karena terbiasa. Nah, jadi ketika terbiasa maka akan menjadi biasa. Nah, sama dengan kita menulis artikel, sama dengan kita menyusun skripsi atau tesis. Jadi ketika misalnya kita hanya menghayal-hayalkan saja itu jadinya tuh skripsi atau tesis, maka tidak akan pernah jadi-jadi. Bagaimana caranya? Kita duduk, kita bekerja di depan laptop atau komputer. Nah, salah, nanti minta siapa kira-kira minta konsultasi, tolong dilihat tulisan saya. Nah, jadi insya Allah akan terbiasa. Nah, jadi intinya sebenarnya bahwa semua itu kita mencoba. Jadi saya juga awalnya dulu menulis berita itu terhambur juga. Tapi alhamdulillah beberapa kali setelah beberapa kali nulis berita, berikutnya kadang paling tinggal judulnya diganti. Kalau tadi misalnya sedikit sebelum ini bukan closing statement ini. Jadi kalau yang di siapa tadi ada teman yang dari Makassar tadi. Jadi judulnya itu bukan rapat koordinasi. Judulnya adalah libur semester ditiadakan. Nah, itu lebih menarik judul itu. Nah, dalam rapat itu kepala sekolah menyampaikan bahwa sesuai dengan surat edaran menteri dan surat dari kepala dinas nomor sekian, bahwa ternyata untuk sekolah menengah dan sekolah sekolah pendidikan menengah, maka libur itu ditiadakan bagi peserta didik maupun pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, itu yang dibahas. Nah, jadi dia lebih menarik dibaca dari baca judul saja. Wah, ini bagus ini, apa isinya ini? Nah, jadi memang rapat yang dibahas rapat, tapi
mengambil judul itu dari isi rapat. Nah, saya kemarin saya mau coba tapi tidak apa-apa lah karena waktu juga jadi saya tulis saja rapat evaluasi. Nah, itu. Jadi intinya tetap kita berbuat. Memang kalau kita tidak mengerti tidak ada masalah kita bertanya. Insya Allah orang itu insya Allah mau berbagi. Walaupun memang ada juga orang tidak berbagi, kita siap. Artinya teman-teman juga kita sudah komitmen. Ya mudah-mudahan kita bisa berbagi. Dan itu harapan kita. Jadi saya kira itu Pak Bahar, saya kembalikan. Ya baik. Jadi betul Bapak Ibu ya. Menulis itu saya ingin kembalikan ke teori dasarnya ya, bahwa Bapak Ibu jangan pernah bertanya kapan tulisan saya bisa bagus. Tapi bertanya sudah berapa banyak Bapak Ibu membaca sehingga bisa menulis. Karena kita sebagai manusia, kita tidak bisa instan untuk terampil. Perlu input yang cukup dan perlu kemauan untuk mencoba. Dan terus mencoba. Bapak Ibu, tepat sekali apa yang disampaikan Pak Jamil bahwa lakukan dulu. Barangkali menulis itu rasanya begitu berat, begitu sulit. Tapi percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memulainya dengan mindset bahwa menulis itu mudah, maka di kali pertama Bapak Ibu mencoba menulis, mungkin Bapak Ibu baru satu kalimat, sudah mulai merasakan ketidaknyamanan. Perasaan insecure, karena kayaknya tidak cocok ini, judul salah, dan segala macam. Dan belajarlah dari kesalahan itu, sehingga tulisan-tulisan Bapak Ibu berikutnya bisa lebih baik. Saya dalam pengalaman urusan menulis Bapak Ibu, khususnya karya ilmiah, alhamdulillah ketika saya menyelesaikan studi di level sarjana S1, saya baru bisa menyelesaikan sekitar 60 judul tesis, 60 judul skripsi pada saat itu. Dan bukan hanya judulnya Bapak Ibu ya, lengkap semua dari pendahuluan sampai akhir. Ya. Jadi bukan hanya saya membantu memfasilitasi teman-teman pada saat itu, tapi juga saya benar-benar mengoreksi tulisan mereka. Apakah saya kemudian bisa menjadi ahli menulis? Tidak. Tapi paling tidak, ketika saya melihat judul tulisan orang, saya sudah bisa nebak-nebak, oh ini simpulannya kayak gini. Sama juga, kalau tadi Pak Jamil bilang, ya kita buat beritanya, judulnya kayak gini. Gimana ya? Penasaran orang gitu. Nah, di langkah pertama Bapak Ibu menulis, jangan berharap penasaran dulu gitu. Saya bisa buat penasaran orang nih, bagaimana bisa gitu. Ya, nulis aja dulu Bapak Ibu ya. Penuhi dulu syarat-syarat dasar 5W1H-nya. Kemudian lebih fokus pada titik informasi apa yang Bapak Ibu mau angkat. Jangan terlalu general. Nanti dia kalau terlalu general, terlalu umum ya. Judulnya rapat koordinasi setelah penilaian akhir semester. Terus orang akan bertanya, so what gitu. Lalu apa ini? Karena kalau ada pertanyaan lalu apa, itu kan berarti ada pertanyaan, ada dari unsur 5W1H yang tidak terpenuhi. Mari Bapak Ibu kita melatih diri dan mulai menulis. Barangkali malam ini sudah bisa nulis dari apa yang saya sampaikan dan Pak Jamil sampaikan. Ini keren nih. Bisa tulis misalkan. Jamil Ade. Menulis berita itu mudah. Nah, itu menulis berita itu mudah. Apa mudahnya? Ini. Di mana disampaikan? Di Sutra Cerdas, di webinar. Kapan? Jam sekian. Lengkapi dulu nih. Bagaimana cara nulis yang mudahnya? Nah, baru langkah-langkahnya.
Apa yang dilarang? Berita yang dilarang. Saya Jamil Ade titik 2. Dilarang menulis berita rasis. Itu dilarang menulis. Iya, dilarang menulis berita seperti itu. Itu keren. Oh ya, kenapa dilarang gini-gini? Itu berarti why gitu. Sampai benar-benar unsur-unsur yang terpenuhi sehingga Bapak Ibu. Jadi berita itu sesimpel itu sebenarnya. Tidak harus semua, saya mau tulis semuanya, nggak bisa. Ambil satu fokus, apa sih yang Bapak Ibu mau ungkap. Lead informasi yang Bapak Ibu mau tuliskan. Ya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Udah pukul 22:08 saat ini, waktu Indonesia Tengah. Apalagi waktu Indonesia Timur ini sudah pukul 23 ini pasti Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Pak Jamil Ade sudah berbagi di Sultra Cerdas. Ya, saya sangat bahagia dan berbangga hati malam hari ini bisa ditemani oleh rekan seperjuangan saya dulu. Kita sama-sama belajar dan S2-nya ketemu lagi dengan Pak Jamil Ade rupanya. Ini kerabat, benar-benar kerabat yang seperjuangan betul ini. Dan alhamdulillah ketemu lagi di Ikatan Guru Indonesia dan malam hari ini bisa bersama-sama kita. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu semuanya, semoga ada manfaat. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya bagaimana jika username lupa? Oh, udah di-share ke absensi ya. Pak Halomuan Lubis, bukan absensi yang di-share ya, tapi presensi. Saya kurang senang dengan istilah absensi. Nanti saya share lagi Bapak Ibu. Nah, nanti saya share lagi ya. Oke, sabar-sabar. Nih. Jadi, mengapa Bapak Ibu saya